tentang bagaimana ada penghalang atau musuh-musuh iman. Biar Bapak Ibu tahu ketika kita datang kepada Tuhan, bahwa setan mencoba untuk menghalangi Bapak Ibu dan saya memiliki iman yang teguh. Dan hidup yang diinginkan oleh Tuhan adalah hidup dengan iman. Tapi setan menginginkan saudara dan saya hidup dalam keraguan-raguan, ketakutan, kecemasan. Tapi ini yang menjadi kerinduan Tuhan, supaya kita hidup dengan iman. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, keinginan Tuhan bagi saya adalah saya hidup dengan iman. Lalu ingat itu terus, bahwa dalam iman kita sendiri, ketika kita beriman, ada begitu banyak musuh-musuh iman atau penghalang iman yang mencoba menghalangi saudara dan saya untuk bertumbuh, untuk mengenal Tuhan, untuk menghasilkan buah-buah kebenaran yang diinginkan oleh Tuhan. Dan ketika Bapak Ibu tahu bahwa ketika Bapak Ibu berjalan dengan iman, maka kita juga harus siap menghadapi penghalang. Kita harus juga siap menghadapi musuh-musuh. Tapi kalau Bapak Ibu tidak merasa ada penghalang, mungkin saja perjalanan rohanimu salah. Mungkin saja kita berjalan dengan Tuhan salah. Tapi saya percaya bahwa sebuah visi dari Tuhan yang benar pasti ada tantangannya. Pasti ada persoalan. Pasti ada masalah yang kita alami. Tapi masalah itu datang bukan untuk mengalahkan kita. Masalah itu datang sebagai tanda bahwa setan tidak senang dengan keputusan, perjalanan, keinginan saudara untuk datang kepada Tuhan. Karena itu kuatkan hati. Percayalah bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu tidak dirugikan sama sekali. Tapi justru kita dapat untung banyak. Haleluya. Saya nggak lihat tulisan Bapak Ibu. Hidup yang diinginkan Tuhan adalah saya hidup dengan iman. Tulis Bapak Ibu. Hidup yang diinginkan Tuhan adalah saya hidup dengan iman. Hidup yang diinginkan Tuhan adalah saya hidup dengan iman. Ada 3 penghalang iman, Bapak Ibu. Yang pertama adalah kekhawatiran. Berapa banyak yang sering khawatir? Dari muka Anda lihat saya, banyak yang khawatir. Itu penghalang iman, Bapak Ibu. Itu penghalang iman. Matius pasal 6 ayat 25. Matius pasal 6 ayat 25 berkata, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidup, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Wow, Tuhan Yesus sedang berbicara secara khusus tentang kekhawatiran dalam Matius pasal 6 ayat 25. Karena kekhawatiran sendiri itu, kalau Bapak Ibu lihat dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani-nya itu dipakai kata merimnao. Ya. Jadi kekhawatiran itu artinya merimnao. Merimnao itu artinya berbagi atau membagi, bukan berbagi, membagi atau memisahkan gagasan. Itu artinya merimnao. Dalam terjemahan yang lain, kata merimnao itu, atau kekhawatiran itu artinya pikiran yang bercabang, atau tidak fokus. Jadi ketika ada masalah, Bapak Ibu nggak fokus kepada Tuhan. Bapak Ibu juga fokus kepada yang lain, mengandalkan orang lain, mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan harta dan kedudukan kita. Itu namanya Bapak Ibu khawatir. Karena pikiran kita bercabang, pikiran kita tidak fokus. Kekhawatiran ternyata membuat hidup kita tidak berfokus kepada firman Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus berkata dalam Matius pasal 6 ayat 25 tadi, karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidup. Jadi ketika kita lihat hidup kita tidak berjalan sesuai dengan pengharapan kita, jangan khawatir. Jangan khawatir tentang makanan, jangan khawatir tentang minuman, jangan khawatir juga tentang tubuhmu, jangan juga khawatir tentang apa yang kita akan pakai. Alkitab katakan, hidup itu lebih penting daripada makanan. Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Tuhan mau Bapak Ibu dan saya fokus kepada Tuhan yang akan menyediakan segala sesuatu kepada kita. Dari Matius 6 ayat 25 dengan kata lain, Tuhan Yesus sedang berkata begini, jangan kita membagi pikiran kita kepada hal yang lain melebihi kepada firman Tuhan.
Ketika Bapak Ibu lihat masalah datang, fokus aja kepada firman. Ketika Bapak Ibu lihat persoalan datang, bawa dalam doa kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Kalau kita punya pergumulan dalam makan dan minum, maka ketika Anda fokus kepada Tuhan, Tuhan berkata bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, manusia hidup bukan hanya dengan roti saja, kata Tuhan Yesus, tapi manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan firman Allah sanggup menolong kita. Sanggup menyediakan segala sesuatu yang Bapak Ibu perlukan. Entah itu makan, minum, pakai. Persoalan, jangan khawatir. Kekhawatiran itu adalah musuh iman atau penghalang daripada iman. Punya pikiran yang satu. Kita harus punya pikiran yang cuma fokus yang satu. Yaitu Tuhan sanggup memberi kehidupan kepada kita. Bukan cuma makan dan minum. Bagi saya makan dan minum. Bapak Ibu makan pagi, jam 10, jam 11, jam 12 sudah lapar lagi. Makan siang lagi. Setelah makan siang, sebentar lagi Bapak Ibu lapar lagi. Nah, saya percaya banyak di antara kita yang khawatir. Terus. Khawatir ini, khawatir itu, khawatir saya terlalu gemuk, khawatir saya terlalu kurus. Khawatir tidak punya uang. Bagaimana anak saya sekolah, bayar uang sekolah. Bagaimana bayar cicil rumah. Bagaimana bayar cicil mobil. Kita khawatir every day. Khawatir tidak punya jodoh. Saudara dan saya selalu hidup dalam kekhawatiran. Dan itu membuat iman kita tidak bertumbuh. Itu musuh iman, itu penghalang iman. Dan kekhawatiran ketika Bapak Ibu dikuasai kekhawatiran, maka kekhawatiran akan mengaburkan pandangan mata kita yang harusnya tertuju pada Tuhan. Dia menjadi penghalang untuk Bapak Ibu melihat mujizat, melihat Tuhan dengan nyata. Bapak Ibu tidak akan bisa melihat campur tangan Allah dalam hidup Bapak Ibu. Tidak bisa melihat pertolongan Tuhan yang ajaib. Dan firman Allah akan menjadi samar-samar. Kita menjadi rabun ketika Bapak Ibu rabun secara rohani. Ketika Bapak Ibu khawatir. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Ketika saya khawatir, maka saya rabun secara rohani. Tapi ketika saya percaya, mata saya melihat yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Mata saya akan melihat jauh melampaui yang dapat dilihat oleh orang lain. Dan mata saya akan melihat sebelum orang lain melihat. Wow. Artinya Bapak Ibu tidak takut dengan masalah, dengan persoalan. Dengan semua yang terjadi dalam hidup kita. Karena mata kita tertuju kepada Tuhan. Tapi sebaliknya ketika Bapak Ibu dan saya tidak percaya, maka kita rabun secara rohani. Bagaimana supaya tidak khawatir? Alkitab mengatakan dalam Matius pasal 6, ayat 33, dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Prioritas kita adalah firman Allah. Prioritas kita adalah kerajaan Allah. Prinsip kerajaan Allah. Firman Allah. Cari Yesus dan firman-Nya, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Jadi berkat itu bukan tujuan. Posisi itu bukan tujuan. Bukan berarti tidak boleh. Itu bukan tujuan. Itu adalah akibat daripada kita ketemu Tuhan, daripada kita ketemu kerajaan Allah lebih dulu, daripada kita memprioritaskan kebenaran firman Tuhan lebih dulu. Saya bersyukur Bapak Ibu yang memprioritaskan Tuhan pagi hari ini. Itu berarti kita tahu bahwa Tuhan nomor satu dalam hidup kita. Amin. Dan jaga hati kita tetap seperti itu dalam konsistensi untuk perjalanan hidup kita. Karena besok mungkin ada masalah. Hari ini mungkin belum selesai, besok masalah datang lagi. Tapi ingat bahwa kita tidak boleh khawatir, karena kekhawatiran akan membuat Bapak, Ibu, dan saya samar-samar. Kita tidak bisa melihat Tuhan. Bahkan kita akan menjadi rabun secara rohani. Bapak, Ibu tidak akan bisa mengerti tentang tujuan dan rencana Tuhan. Tidak akan bisa melihat mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan. Filipi pasal 4 ayat 6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ini cara Bapak Ibu mengatasi kekhawatiran. Jadi kalau kita khawatir, nyatakan keinginan kita tentang apa yang kita khawatir itu kepada Tuhan. Satu waktu saya punya salah satu teman, dan dia jemaat di suatu kota. Dia adalah orang yang pekerja keras, tapi satu sisinya suka khawatir. Kalau dia sudah tanda tangan sebuah perjanjian, dia khawatir, jangan-jangan nanti orang itu, dia nanti,
di tengah jalan, dia tidak mau kerjasama dengan baik, atau dia nanti mengambil, pokoknya pikirannya itu kacau sekali. Ketika saya ketemu sama dia itu rambutnya acak-acakan, saudara. Padahal saya lihat istrinya tampilannya sangat baik, tapi rambutnya itu acak-acakan. Terus istrinya bilang, pastor, lihat ini. Ya, dia sering khawatir banget, padahal apa yang ada di pikiran dia belum tentu seperti apa yang ada di depan dia. Kalau saya tanya, Bapak punya hubungan pribadi dengan Tuhan? Dia diam. Istrinya berkata begini, kalau suruh doa sulit, Pak, pastor. Saya katakan, kalau Bapak tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan, maka setan akan pakai itu untuk menjebak Bapak di dalam kekhawatiran. Tapi ketika Bapak punya hubungan pribadi dengan Tuhan, maka itu tanda bahwa Bapak punya daya gantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tetap ada masalah, tetap ada persoalan. Tapi Bapak akan kuat menghadapi tantangan persoalan. Ketika Bapak tidak berdoa, maka hal yang paling lumrah yang bisa kita lihat adalah Bapak akan khawatir. Dan istrinya berkata, suami saya ini waktu malam nggak bisa tidur, padahal umurnya belum 40 tahun. Tapi setiap malam itu nggak bisa tidur. Karena mikir usahanya nanti begini, nanti begini, nanti begini. Kalau kasih tanggung jawab kepada seseorang, dia mikir dan sebagainya. Karena dia pikir dia sanggup lakukan sendiri. Kekhawatiran itu membuat saudara dan saya rabun rohani. Anda tidak bisa melihat jauh, Anda hanya bisa melihat masalah seperti gunung tinggi yang tidak bisa Anda lihat ujungnya. Tapi Filipi 4 ayat 6 berkata begini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Artinya khawatir datang, betul. Tapi Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, jangan dimasukin khawatir dalam hati, tapi khawatir harus serahkan kepada Tuhan. Melalui apa? Melalui doa. Kalau kita khawatir, nyatakan keinginan kita tentang apa yang kita khawatir kepada Tuhan. Khawatir tentang jodoh, serahkan kepada Tuhan. Khawatir tentang keuangan, serahkan kepada Tuhan. Cerita, Tuhan, aku ini punya keuangan begini, Tuhan. Nggak cukup untuk begini, Tuhan. Aku begini. Serahkan kepada Tuhan. Keluargamu serahkan kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu akan lihat ketika kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang ahli dalam menata kehidupan akan menolong saudara. Tuhan yang adalah kekuatan akan memberikan kepadamu kekuatan yang baru. Sehingga yang tadinya kita lemah, kita merasa kok kita kuat ya. Yang tadinya kita nggak lihat jalan, rasanya seperti Anda dan saya dipimpin melalui jalan-jalan yang baru. Karena akan Anda serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Ingat bahwa khawatirmu tidak bisa Anda rubah. Ketika Bapak Ibu melihat kekhawatiran menguasai saudara, yang bisa menolong saudara cuma Tuhan. Karena itu Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Filipi begini, jangan mencoba menyelesaikan khawatir, tapi serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menolong kita. Khawatir itu jangan dipikirkan. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Khawatir itu jangan dipikirkan. Kalau Anda pikir, khawatirnya tertawa sampai terpinggal-pinggal dan Anda tambah stres. Ya. Hari ini, saudara dan saya harus buat roh kekhawatiran, stres ketika datang kepada saudara. Kenapa? Karena sebagian Anda yang tertawa terpinggal-pinggal. Kenapa? Karena Anda serahkan kepada Tuhan. Jangan dipikirkan kekhawatirannya. Tapi Alkitab berkata, Filipi 4 ayat 6 tadi, nyatakanlah kepada Allah dalam doa, dalam permohonan dan ucapan syukur. Kalau Bapak Ibu tidak pernah berdoa, Bapak Ibu adalah orang paling khawatir. Kalau Bapak Ibu tidak datang dalam permohonan, dalam syafaat-syafaat, Bapak Ibu adalah orang yang akan dikuasai khawatir. Kalau Bapak Ibu tidak suka mengucap syukur, Bapak Ibu adalah orang yang akan dikuasai oleh tipu daya setan. Dan kita akan melihat bahwa mungkin Bapak Ibu dan saya diberkati dalam finansial, tapi merasa tidak cukup. Selalu khawatir dengan semua yang Bapak Ibu alami. Dan lama-lama, ketika Bapak Ibu khawatir, lama-lama itu akan membuat tubuh Bapak Ibu sakit. Yang akan membuat Bapak Ibu dan saya diserang oleh berbagai-bagai penyakit. Tapi hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Bagaimana hati gembira? Ya kita serahkan masalah yang tidak dapat diubah ke dalam tangan Tuhan. Masalah tidak bisa Bapak Ibu rubah. Bapak Ibu tidak bisa rubah keadaan, tidak bisa rubah orang. Yang bisa rubah keadaan, rubah orang, rubah situasi adalah Tuhan. Dan bagian kita adalah merubah hati kita, percaya bahwa Tuhan sanggup. 1 Petrus 5 ayat 7 berkata begini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Wow. Dari muka-muka Bapak Ibu lihat saya,
Bapak Ibu selalu berkata, aku khawatir hari ini. Jangan-jangan. Kalau lihat orang mulai ngomong jangan-jangan, tanda bahwa dia khawatir. Ingat bahwa temannya khawatir itu, sebelah kanannya itu adalah iri hati, sebelah kirinya adalah dengki, sebelah paling depannya adalah sakit penyakit, yang paling belakangnya adalah kesombongan. Jadi mereka punya perumahan sendiri, namanya perumahan kekhawatiran. Jangan berteman dengan orang yang khawatir, Bapak Ibu. Tapi bertemanlah dengan orang yang suka menyerahkan khawatirnya kepada Tuhan. Yang orang yang suka berdoa, yang suka mencari Tuhan. Dan saya percaya pagi hari ini, Bapak Ibu yang datang beribadah pagi hari ini, kita adalah orang-orang yang mengerti bahwa saya adalah pribadi yang tidak mampu menyelesaikan persoalan masalah ya. Karena Tuhan yang sanggup menyelesaikan kekhawatiran, saya serahkan kepada Tuhan. Ketika kita serahkan khawatir kepada Tuhan, ketika Bapak Ibu taruh ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang pegang, maka saya percaya tangan Anda juga dipegang, hidupmu dipegang, bisnismu dipegang, kesehatanmu dipegang, masa depan anak-anakmu dipegang, semua pelayananmu dipegang oleh Tuhan. Kalau Tuhan yang pegang kita, Tuhan yang kendalikan kita, keadaanmu aman, situasimu aman. Badai tetap datang, yes. Persoalan datang, yes. Tapi ketika Anda serahkan kepada Tuhan, maka bukan cuma masalahmu yang dipegang, yang diselesaikan, tapi seluruh hidupmu dipegang oleh Tuhan. Artinya keadaanmu akan baik-baik saja. Ketika Bapak Ibu serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Ini penghalang yang harus Bapak Ibu serahkan kepada Tuhan, dan jangan dipikirkan, jangan dimasukkan ke dalam hati. Biarkan Tuhan yang selesaikan. Biarkan Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita, dan keadaanmu akan baik-baik saja. Kalau pertama, penghalang yang pertama adalah kekhawatiran. Penghalang yang kedua adalah ketakutan. 1 Yohanes 4 ayat 18 berkata, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Benar, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Ketakutan merupakan penghalang iman. Ketakutan merupakan musuh iman. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Ketakutan merupakan penghalang iman. Ketika Bapak Ibu lihat bahwa sepertinya omsetnya tambah turun, lalu Bapak Ibu takut, maka ingat baik-baik, setan pakai itu mengintimidasi kita untuk membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Markus pasal 4 ayat 38 berkata, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ketika murid-murid Yesus menyeberang danau, dan ketika mereka menyeberang sampai di tengah-tengah danau, ada badai mengamuk. Bahkan bukan cuma badai mengamuk, dikatakan begini, angin puting beliung datang menerpa perahu yang mereka tumpangi. Bahkan dikatakan air mulai masuk ke dalam perahu mereka. Dan mereka mulai ketakutan. Kemudian mereka berkata kepada Yesus, Guru, apakah engkau tidak peduli kita binasa? Pertanyaan saya sederhana seperti pertanyaan murid-murid. Apakah Tuhan tidak peduli dengan saudara? Apakah dia membiarkan Bapak Ibu dan saya binasa? Binasa karena Bapak Ibu nggak punya uang. Binasa karena Bapak Ibu dan saya bergumul untuk masalah dan belum ada jalan keluar. Alkitab katakan begini, ini pertanyaan orang yang ketakutan. Guru, apakah engkau tidak peduli kita binasa? Hari ini kita sebagai orang Kristen yang dewasa, kita nggak perlu tanya pertanyaan ini. Tapi kita percaya bahwa Tuhan yang ada dalam kita. Perahu ini adalah perahu kehidupan pribadimu. Mereka bersama-sama, perahu kehidupan satu komunitas, satu gereja. Perahu kehidupan keluargamu, suami, istri, anak-anak. Izinkan Yesus ada di dalamnya. Dan ketika Yesus ada dalam saudara, saudara ada dalam Yesus, maka saya percaya tidak ada ketakutan. Karena ketakutan mengandung hukuman, tapi kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Amin. Apakah murid-muridnya tahu bahwa mereka bersama siapa? Mereka bersama dengan Kurios, penguasa alam semesta. Mereka bersama dengan Elohim, Allah yang perkasa.
Mereka bersama-sama dengan Tuhan yang hebat, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang sanggup meneduhkan badai. Ingat bahwa Bapak Ibu, ingat baik-baik bahwa ketakutan itu membunuh iman. Ya. Bahkan Yesus ada dalam perahu mereka. Tapi mereka tanya begini, apakah engkau peduli, tidak peduli kami binasa? Tapi mari hari ini saya mau bulak-balik ayat ini. Bahwa ketika Yesus ada dalam kita, maka dia peduli dengan kita. Ketika Bapak Ibu percaya bahwa dia ada dalam kita, maka Yesus akan menolong kita. Seringkali kita berkata dan berpikir bahwa Tuhan tidak peduli akan hidup kita. Tuhan cuma peduli dengan orang itu, dengan orang sana, dengan orang ini, dan Tuhan tidak peduli dengan saya. Bahkan saudara berkata, Tuhan tidak peduli dengan keadaan saya. Saya dibiarkan seorang diri. Berkali-kali mungkin Bapak Ibu tanya, di manakah Tuhan ketika saya memerlukan pertolongan? Saya mau beritahukan dia ada pada imanmu. Dia ada pada kerendahan hatimu. Dia ada pada hati yang hancur. Dan dia ada pada keunitianmu. Ketika Bapak Ibu dan saya unity, maka Tuhan hadir. Ketika saudara beriman, maka Tuhan hadir. Amin. Allah kita adalah Allah yang peduli. Tuhan Yesus kita adalah Yesus yang peduli. Bahkan dia lebih baik daripada Bapa kita di dunia. Jangan berpikir bahwa Tuhan hanya peduli bahwa kita masuk surga saja. Lalu kehidupan kita sehari-hari dia nggak peduli. Dia peduli sampai hal-hal kecil. Bahkan dia katakan rambut di kepala kita terhitung dengan nomornya. Suami yang sayang kita aja nggak pernah tahu rambut di kepala istrinya. Istri yang sayang kita aja nggak pernah berkata, sayang, hari ini saya nggak akan kerja 1 bulan, saya mau hitung rambut di kepalamu, mau kasih nomor semuanya. Nggak ada tuh yang saya dengar. Tapi Bapa kita di sorga hitung rambut di kepala kita dengan nomornya. Hari ini ketika selesai ini Anda nyisir rambut, maka ada yang jatuh ke tanah yang gugur. Malaikat di sorga berteriak 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 gugur. Kemudian didilet, dihitung loh saudara. Jumlah penduduk di dunia sekarang 7 miliar atau 8 miliar sekarang. Bayangkan semua kepala dihitung rambut. Anda berpikir keliru. Yesus selalu berpikir yang terbaik untuk saudara. Yesus penjaga yang tidak pernah tertidur. Anda berpikir salah tentang Tuhan. Dia tetap Tuhan yang akan tetap menjaga dan mengasihi kita. Karena itu kita harus tetap datang dan mengasihi Tuhan. Tuhan memikirkan kita ketika kita bangun pagi. Tuhan memikirkan kita ketika kita dalam pekerjaan. Tuhan memikirkan kita ketika Bapak Ibu deal dengan pasanganmu, dengan rekan kerjamu. Dia memikirkan kita ketika Bapak Ibu sedang bergumul dengan makan, minum, pakai. Dia memikirkan kita pagi, siang, malam, ketika Anda tidur, dia tidak tertidur. Dia penjaga yang tidak pernah terlelap. Lalu kenapa kita takut? Suamimu yang sayang Anda pun tertidur ketika Anda tidak bisa tertidur. Benar. Anak-anak yang Anda sayangi pun bisa membiarkan Anda seorang diri ketika Anda sudah tua. Tapi Bapa kita di sorga berkata, sekalipun ibumu meninggalkan engkau, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Lalu kenapa kita takut? Tuhan memikirkan apa yang akan diberikan kepada kita hari ini. Tuhan memikirkan masa depan kita. Tuhan memikirkan apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, untuk apa khawatir. Dan untuk apa kita takut? Tadi saya katakan, sampai rambut di kepala kita pun tidak ada yang jatuh tanpa sepengetahuan dia. 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Tuhan tidak pernah kasih kepada kita sesuatu yang membuat Bapak Ibu takut. Tuhan selalu kasih yang terbaik kepada kita. Dia tidak kasih kepada kita roh ketakutan, tapi dia memberikan kepada kita kekuatan. Yang kedua, kasih. Yang ketiga, ketertiban. Tuhan memberikan kepada kita triple key, 3K. Kekuatan, kasih, ketertiban. Bapak Ibu katakan, aku terima 3K hari ini, pagi ini. Kekuatan, kasih, ketertiban. Dan aku katakan ketakutan jauh daripadaku. Aku mau hidup karena Tuhan yang menyuplai semua kebutuhanku.
Mari miliki pikiran bahwa ketakutan bukan dari Tuhan. Mari miliki pikiran bahwa Tuhan memberikan kepada kita, yaitu kekuatan, kasih, dan ketertiban untuk melawan ketakutan itu. Sehingga Bapak Ibu hidup menjadi orang yang berkemenangan. 1 Yohanes 4 ayat 18 berkata begini, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Orang takut itu karena dia mengandung hukuman. Dia lakukan dosa, lakukan kesalahan, lalu dia takut. Adanya ketakutan itu membangun tembok, sehingga dia mengasihani diri sendiri, tidak terbuka dengan orang lain, menyimpan dendam, menyimpan amarah, menyimpan sakit hati. Ia tidak sempurna dalam kasih. 1 Yohanes 4 ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Kasih itu artinya Bapak Ibu dan saya datang mencari Tuhan. Dalam doa, pujian. Semakin Bapak Ibu mengasihi Tuhan, semakin Bapak Ibu suka berdoa, itu tanda orang mengasihi Tuhan. Orang di luar Tuhan bisa saja kelihatan mengasihi dengan membagi-bagi sesuatu. Tapi Alkitab berkata dalam 1 Korintus 13, sekalipun kita membagi-bagi sesuatu, tapi kalau tidak ada kasih, maka itu seperti gong yang gemerincing, yang hanya bunyinya saja, tapi nggak ada isinya, nggak ada nilainya. Haleluya. Miliki kasih Allah melebihi kasih akan diri sendiri. Amin. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, saya harus memiliki kasih Tuhan melebihi kasih akan diri sendiri. Baru kita bisa mengalahkan ketakutan. Dan K yang ketiga, jadi hari ini kita belajar berkat 3K di pagi hari ini. Sebagai musuh iman, yang pertama kekhawatiran, yang kedua ketakutan, yang ketiga adalah apa? Kebimbangan. Yakobus 1 ayat yang ke-6 berkata, hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut, yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Saudara punya sakit kepala, migrain, yang datang kepadamu bertahun-tahun, mungkin saja Anda tuh orang yang bimbang. Kebimbangan itu membuat kita tidak menetap. Kebimbangan itu membuat kita selalu, saya mau pilih tempat lain, saya mau ibadah tempat lain, di sini kok sudah bosan. Itu orang bimbang. Bayangkan kalau pohon mangga di depan rumah Anda ketika Anda tanam 1 bulan, lalu besok paginya, bulan berikutnya, Anda bangun pagi, pohon mangganya udah nggak ada lagi. Dia udah pergi 1 kilo jauh di sana. Setelah dia tertanam 1 kilo jauh di sana, bulan berikut lagi, dia udah pergi lagi ke timur, 1 kilo jauh di sana. Itu bukan pohon mangga sesungguhnya, itu pohon mangga hantu yang suka berjalan-jalan. Kalau Bapak Ibu mau lihat pohon mangga, mau berbuah, ya dia tertanam di situ. Dia kena angin, dia kena badai, tapi akarnya masuk ke dalam, saudara. Kebimbangan membuat kita tidak menetap. Kebimbangan itu, Alkitab tadi berkata dalam Yakobus 1 ayat yang ke-6, seperti gelombang laut yang membawa kita naik, turun. Oh, hari ini menggebu-gebu, hari ini sekali Yesus tetap Yesus, besok melempem, melepuh. Ingat, gelombang ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah. No, kekristenan bukan seperti itu. Kekristenan adalah sekali Yesus tetap Yesus. Betul. Perjalanan kita naik turun. Tapi Tuhan mau kita nggak punya sikap hati yang hari ini cinta Yesus, besok nggak mau cari Yesus, hari ini berdoa, nanti 1 tahun lagi baru berdoa. No. Dikatakan bahwa kebimbangan itu seperti gelombang laut yang membawa kita naik turun. Kebimbangan juga membuat kita seperti memiliki 2 Tuhan. Dan kita tidak tahu harus ikut yang mana. Mau ikut yang mana ya? Cari fokus untuk cari uang, fokus untuk ini, atau cari Tuhan. Ada orang yang dia tahu bahwa dia punya kerinduan, Roh Kudus sudah tegur dia dari malam, besok pagi bangun, ikut mujizat pagi. Tapi ketiduran dia. Atau beberapa ketiduran, ketika dengar firman, ditanya, dia nggak tahu itu apa. Dia memiliki 2 Tuhan. Satu Tuhannya adalah suka tidur, suka bantal peluk, dan suka guling. Tapi
Yang lainnya datang bangun dan mencari Tuhan, duduk dan mencari Tuhan. Bahkan beberapa mencatat apa yang Tuhan katakan kepada dia. Karena itu cara Bapak Ibu dan saya menyerahkan seluruh hidup bahwa Tuhanmu cuma satu, yaitu Tuhan Yesus adalah Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Ketika Bapak Ibu menjadikan dia Tuhan, dan kita adalah hamba-hambanya, Bapak Ibu nggak akan lapar. Tuhan di dunia yang baik saja, memberikan fasilitas yang terbaik kepada para bawahannya. Apalagi Tuhan kita yang punya langit, bumi, laut, dan segala isinya. Dia memiliki sorga dan segalanya. Ketika kita jadikan dia Tuhan, jadikan dia Raja, maka keadaanmu akan baik. Jangan bimbang. Orang yang mendua hati, jangan mengharapkan apa-apa dari Tuhan. Iman kita tidak mungkin memiliki dua Tuhan. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Iman saya tidak mungkin memiliki dua Tuhan. Taruh itu dalam pikiran Bapak Ibu. Taruh itu di kaca tempat Anda berdandan. Bahwa iman saya tidak mungkin memiliki dua Tuhan. Kita hanya punya satu Tuhan. Nama Tuhan kita adalah Tuhan Yesus. Raja di atas segala raja. Nama di atas segala nama. Amin. Tidak mungkin percaya kepada firman Tuhan. Tapi di pihak lain percaya dukun. Tidak mungkin percaya firman Tuhan. Tapi pihak lain percaya harta, percaya kedudukan. No. Mengandalkan kekuatan kita. No. Mungkinkah Tuhan ingkar janji? Mungkinkah Tuhan melanggar firman-Nya? Jawabannya, jelas-jelas tidak mungkin. Bahkan Tuhan berkata, aku bersumpah demi diriku sendiri. Artinya tidak mungkin. Manusia mungkin mengingkari janji. Tapi Tuhan tidak mungkin mengingkari janji. Karena itu kalau Tuhan tidak pernah mengingkari janji, kalau dia bersumpah demi dirinya sendiri, kenapa harus bimbang kepada perkataan firman? Kenapa malas baca firman? Kenapa nggak datang dengar firman sungguh-sungguh? Kenapa tidak mencatat apa yang kita dengar, sehingga itu jadi rema kepada kita? Saya percaya bahwa kepada orang yang dekat kita saja, kita tidak pernah bimbang akan apa yang dikatakannya. Betul? Kalau kita percaya suami, apa yang suami katakan, kita believe, kita percaya. Apalagi seharusnya kepada pencipta kita, kepada Tuhan. Kalau kita tahu dia yang menciptakan kita, harusnya tidak ada kebimbangan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Percaya, kita mungkin bisa buat salah, karena manusia punya kelemahan. Tapi kepada perkataan firman, jangan pernah meragukannya. Memilih tidak bimbang dengan memuliakan Tuhan. Bagaimana supaya tidak bimbang? Ya tadi, muliakan Tuhan dengan hidupmu. Selalu bersyukur, selalu percaya, selalu yakin bahwa janji Tuhan, ya dan amin. Dia tidak pernah berdusta. Roma 4 ayat 20 berkata, tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah. Siapa ini? Abraham. Ketika umurnya sudah 100 tahun. Umurnya sudah 100 tahun. Dia berkata, aku tidak bimbang kepada janji Tuhan. Ingat Tuhan berfirman kepada dia ketika dia umur 76 tahun. Dan Sarah umur 66 tahun. Menurut Sarah, dia sudah mati haid. Dan Abraham itu mati pucuk, atau terjemahan bahasa Inggris berkata sudah impoten. Nggak mungkin. Tapi saya percaya Tuhan, karena kepercayaannya kepada Tuhan, Tuhan bisa merenovasi, merestorasi Abraham. Bisa punya anaknya Ishak, bahkan bisa kawin lagi dengan keturah, dan masih punya 6 anak. 6 tambah 1 adalah 7, angka kesempurnaan. Tuhan itu bisa melakukan perkara-perkara hebat. Dan dia tidak pernah salah. Amin. Apakah ada masalah yang terlalu besar bagi Allah? Coba Bapak Ibu katakan. Apakah ada masalah yang terlalu besar bagi Tuhan kita Yesus? Ketika Bapak Ibu serahkan masalah, Abraham yang mati pucuk, Sarah yang tidak mungkin melahirkan. Bapak Ibu tahu Sarah melahirkan umur berapa? 90 tahun. Coba cari hari ini di Google. Adakah wanita di dunia ini atau oma-oma yang melahirkan di umur 90 tahun? Nggak ada satu orang pun. Saya pernah temukan ada seorang oma yang melahirkan, kalau nggak salah di Yugoslavia waktu itu. Umur 76 tahun, melahirkan bayi laki-laki
yang beratnya kurang lebih 2,8 kilo. Satu-satunya oma yang melahirkan di usia ketika dia masih oma tuh 76 tahun. Wow. Tapi tidak ada oma-oma yang melahirkan di usia 90 tahun. Abraham. Jangan bimbang. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, saya mulai hari ini tidak mau bimbang. Ada masalah, itu tanda kehidupan. Ada masalah, itu normal. Tapi mengizinkan masalah masuk dalam saya, itu abnormal. Mari maju terus dalam iman, Bapak Ibu. Dan kita tahu bahwa ada penghalang iman, 3 penghalang iman ini. Yang pertama adalah apa? Kekhawatiran. Yang kedua, ketakutan. Yang ketiga, kebimbangan. Terima itu. Dan renungkan itu dalam hidup Bapak Ibu. Apakah itu ada pada kita? Kalau itu ada pada kita, minta ampun. Tuhan minta ampun. Kalau saya adalah orang yang khawatir terus. Dan Alkitab katakan kekhawatiran membungkukkan badan. Orang khawatir itu akan suka sakit-sakitan. Orang ketakutan pun juga mengandung hukuman. Bapak Ibu akan melihat bahwa jantung Bapak Ibu akan berdetak dengan kencang. Jantung Bapak Ibu akan bengkak. Paru-paru, seluruh sel tidak berfungsi dengan baik. Apalagi kebimbangan. Bapak Ibu dan saya lihat bahwa saudara dan saya terus naik turun iman, tidak tetap dan tidak akan berbuah. Tidak melihat terobosan besar dalam hidup. Tapi mari hari ini belajar percaya kepada Tuhan. Yakin bahwa ketika kita berjalan dengan Tuhan, yang tidak mungkin jadi mungkin. Tidak bisa dari bisa. Ada dalam masalah itu normal. Tapi izinkan masalah masuk dalam pikiran, dalam hati, itu abnormal. Ingat itu baik-baik Bapak Ibu. Biarkan masalah ada di luar. Biarkan perkataan orang ada di luar. Biarkan dia ngomong. Mau ngomong berapa lama? Nggak mungkin ngomong 1 minggu. Dia akan capek sendiri. Ngomong 2 jam aja udah capek. Saya khotbah 40 menit aja mulutnya udah mulai capek, saudara. Apalagi kalau yang rewel terus. Ya, capek ya. Dia berhenti sendiri. Ya. Jangan masukkan perkataannya ke dalam hati. Kalau Anda lihat masalah belum berubah, jangan masukkan dalam hati, jangan gak tidur malam karena ingat persoalan itu. Jangan. Percayalah bahwa ada Tuhan yang sanggup menyelesaikan. Serahkan kepada Tuhan dan lihat jalan keluarnya. Haleluya. Bapa di sorga, terima kasih pagi ini. Materaikan firman. Sehingga kami tidak hidup dalam kekhawatiran, dalam ketakutan, dalam kebimbangan. Tapi kami hidup dalam keberanian percaya. Kami hidup karena kami percaya bahwa Tuhan menolong kami. Kami serahkan kekhawatiran kami. Kami serahkan ketakutan kami. Kebimbangan kami ke dalam tangan-Mu. Dan Engkau adalah pelindung kami. Engkau penolong kami dalam kesesakan. Sanggup memberikan kepada kami jalan keluar. Janji-Mu, ya dan amin. Tidak pernah berubah. Engkau menghitung rambut di kepala kami dengan nomornya. Dan Engkau menyebutkan, memanggil kami dengan nama kami. Engkau mengenal kami. Engkau tahu kebutuhan makan, minum, keuangan. Engkau tahu kebutuhan kami. Engkau Tuhan penyembuh kami. Dalam nama Yesus. Bapa, meteraikan firman-Mu. Kuatkan umat-Mu. Sehingga dalam persoalan, dalam masalah yang dihadapi umat-Mu, mereka menjadi kuat di dalam Engkau. Hamba berdoa dalam nama Yesus.